Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lembut, menolongku, diutus Bapa-Ku. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lembut, menolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hatiku, rohku, Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami, jamahlah setiap kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau lembut, menolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hatiku, rohku, hati kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hatiku, rohku, ku buka hati menyembah Yesus. Jangan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Kita lanjutkan dengan lagu kedua. Menyanyikan lagu Allah Roh Kudus. Sebentar saya mau buka pintu. Karena mau buka pintu.
datang ke tengah kita, hadir bersama kita. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dengarkan sekali lagi. Allah Roh Kudus, ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Sekarang saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan sambut dengan lagu Sujud di Altarnya. Kita datang ke altar Tuhan untuk sujud, mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan pada kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, datanglah. Dia selalu pedulikan harus ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud bawa hidupku.
di angkatnya. Mari kita sujud di atas. Akan membuka telinga dan hati kita untuk menerima firman. Berfirman, mari datanglah. Ia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala beban. Sujud di hadapannya, ku bawa ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di hadapannya. Sesuatu terjadi saat datang di hadapannya. Ya, saya persilakan hambanya Pak Mingguan untuk firman Tuhan. Silakan. Ya, mari kita sebelum mendengarkan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dulu kita berdoa bersatu hati. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasannya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh hidup, masih boleh beribadah bersama teman-teman kami yang ada di grup FM. Kau berkati, biar apa yang kami lakukan dalam ibadah ini, semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus, lingini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Sucikan, kuduskan juga hati setiap kami, untuk kami bisa mendengar apa yang menjadi firman-Mu untuk kami hidupi dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami, teman-teman kami yang belum hadir juga, percepat langkah mereka untuk mereka boleh hadir, boleh diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita setuju, katakan. Amin. Ya, shalom semua. Ada sukacita ya. Semua Shalom. sehat ya. Semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Temanya apa yang kita cari di dalam dunia ini. Ya, di dalam kita yang ada dimanapun kita berada ya. Tentunya penyertaan Tuhan itu selalu sempurna buat setiap kami. Amin. Kita buka di firman Tuhan di Matius 6 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta
mencurinya. Amin. Ya, kita ini, saya mau tanya nih sama teman-teman. Sebenarnya kita hidup sekarang ini, apa sih yang kita cari di dalam dunia ini? Apa yang kita cari? Boleh teman-teman share sama-sama ya. Kita berbagi, kita belajar. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Boleh teman-teman, boleh kasih masukan. Apa yang kita cari sih di dalam dunia ini? Saya banyak share dengan teman-teman. Yang dicari itu kekayaan, apalagi kelimpahan, apalagi kejayaan, apalagi kedudukan, jabatan, ya. Terus apa lagi? Ya tentunya kebutuhan hidup, ya. Kita nggak bisa pungkiri ya, setiap manusia ini butuh makan, butuh hidup. Tetapi apakah itu yang terpenting dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Jujur loh, sampai hari ini kita masih ada makan, atau kita masih ada kekurangan, atau kelaparan? Tentunya tidak ya. Semuanya tercukupi oleh Tuhan. Amin. Ya, oleh sebab itu, apa sih yang harus kita cari di dalam dunia ini? Kita moto dari Family Ministry kan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segalanya akan ditambahkannya kepadamu. Yaitu segala kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Tuhan akan tercukupi, bahkan akan limpahkan dengan berkatnya. Tapi jujur nih, jujur ya, kita ini kan sudah mau berulang tahun nih, di tanggal 25 Februari, ulang tahun yang keempat tahun berdirinya Zoom Family Ministry. Tapi apa yang kita sudah buat selama ini? Ya saya dengan Pak Hendra mulanya setuju sepakat untuk membangun ibadah Zoom Family Ministry. Puji Tuhan, teman-teman banyak yang bergabung dan sampai hari ini masih tetap setia mengikuti ibadah Family Ministry. Tapi jujur nih dengan tanda kutip, yang dulunya kita sepakat untuk setia hadir, tapi sekarang kan kita lihat banyak berkurang. Karena apa? Karena kita tidak bisa pungkiri ya, ibadah ini sekarang udah nggak penting ibadah Zoom. Bahkan sudah yang onsite ya, udah langsung tatap muka. Banyak pelayanan di gereja, ya banyak cool di gereja, banyak persekutuan di gereja, ya bahkan yang udah terlalu sibuk mungkin dalam pelayanan akhirnya tidak bisa sempat hadir, dan juga ada juga yang makata nih dengan tanda kutip pekerjaannya sudah terlalu banyak sehingga repot dan tidak bisa ikut hadir di family ministry. Tidak disalahkan ya, saya memaklumi, tetapi saya mau ingatkan buat teman-teman, kalau kita sudah dipersatukan Tuhan di dalam sekalipun wadah Zoom Family Ministry, kita jarang tetap muka ya, kita jarang untuk bertemu face to face. Tapi di sini kan ada video call, kita bisa tampak muka. Saya bisa melihat teman-teman ya, yang buka videonya, saya bisa melihat. Yang tidak pasang foto pun tidak, saya memaklumi. Tapi saya mau katakan gini, apakah ibadah family ministry hari ini kita ini sudah mendapatkan sesuatu yang benar-benar yang berharga dalam hidup kita, yaitu mungkin iman kita akhirnya bisa bertumbuh, ya kita bisa dikenal dengan banyak orang, dan juga pelayanan kita sudah lebih lagi ya meningkat, ya itu sangat luar biasa, saya katakan luar biasa. Tapi ingat,
apa yang dipersatukan Tuhan, jangan kita lupakan. Ya, kita sudah diberkati, ya, kita sudah nggak secara kebetulan kita bisa ada di family ministry, ya seperti hari ini teman kita yang baru Pak Anwar, ya Munawe juga teman dari Pendeta Dodi Menat bisa hadir, Pendeta Dodi Menat juga hadir, ya saya sangat bersuka cita, ya apalagi Tuhan loh, apalagi Tuhan Yesus, dia pasti senang sekali kalau setiap anak-anaknya itu bisa hadir, bisa mendengar apa yang menjadi pesan firman-Nya untuk kita hidupi dalam kehidupan kita. Karena hari-hari ke depan ini nggak menjanjikan dunia ini akan semakin baik. Banyak berita-berita yang sangat menakutkan, mengkhawatirkan ya. Dunia ini akan semakin lebih jahat ya katanya ya, dan juga akan lebih sulit untuk mencari sesuatu untuk kita hidup ya, pekerjaan ya. Tapi apa sih yang kita harapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ingat baik, Bu. Nama kita itu tercatat di buku kitab kehidupan. Tentunya di tangan Tuhan. Amin. Semua mau nggak diberkati Tuhan? Tentu bilang, mau, saya mau. Ya. Tapi ingat, kalau kita sudah diberkati Tuhan, jangan lupakan ibadah family ministry. Ya, saya tadi udah bincang-bincang dengan Bu Jansil, Pak Endong. Kita akan merayakan di onsite ulang tahun family ministry yang keempat. Di tanggalnya saya sudah tentukan tanggal 1 Maret hari Sabtu karena hari Minggu kata Bu Jansil sudah tidak buka restoran Roa Manadonya ya yang ada di Pancoran. Ya saya bilang oke okay, tanggal 1 Maret dan kita akan bicarakan nanti setelah firman Tuhan. Saya mau melihat teman-teman ini masih setiakah kita bersatu di dalam family ministry. Jujur lu nggak ada yang kebetulan kita ada di family ministry ya, nggak ada yang kebetulan. Tapi ingat baik firman Tuhan, apa yang telah dipersatukan Tuhan, jangan kita pernah lupakan. Apalagi kita kan selalu sepakat ya berdoa, saya selalu jujur, saya berdoa semua terus di dalam penutup ibadah, ya doa berkat itu selalu saya senantiasa setia untuk melayani Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di family ministry. Ingat baik, kita harus cari dulu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan. Amin. Karena banyak orang melupakan karena pekerjaan terlalu sibuk. Pelayanan terlalu banyak. Matius 6 ayat 21 mengingatkan kita, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati-hati kita sebagai anak Tuhan. Banyak orang waktu belum diberkati, setia melayani Tuhan, setia ibadah di family ministry. Tapi setelah dia bekerja, berhasil, dan tercukupi, lupa tuh untuk hadir. Saya sangat menyayangkan sekali ya. Jangan kita utamakan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tapi utamakan Tuhan. Karena di Ulangan 6 ayat 5 ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Gak ada yang lain. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Apalagi kalau kita sudah dipilih jadi hamba Tuhan. Kita harus setia. Setia pada firman itu nggak mudah. Ya, padahal moto kita kan kita udah tahu ya, Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan kutambahkan kepadamu. Ada 4 poin yang saya akan jabarkan secara singkat untuk kita bisa diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Kita buka di Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Hal yang pertama,
Ingat Mazmur 62 ayat 1 dan 2? Ada satu pujian yang mengatakan gini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Mazmur 62 ayat 1 dan 2, firman Tuhan mengatakan gini. Untuk pemimpin biduan menurut Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saya mengutip dari firman Tuhan yang pertama adalah miliki kesukaan hati kita ini untuk terus bangun hubungan intim dengan Tuhan melalui ibadah family ministry yang kita sudah sepakati dari hari Senin sampai hari Jumat. Tidak ada alasan untuk tidak bisa hadir ataupun alasan apapun. Karena firman Tuhan itu mengandung janji ya Tuhan dan ya dan amin bagi kita semua orang yang tetap berpegang kepada firman. Jujur loh, kalau kita mau setia kepada firman Tuhan, apa yang Tuhan tidak bisa buat? Mujizat atau berkelimpahan, berkat yang selalu mengikuti kita, asal kita mau tetap setia dan taat, percaya kepadanya. Tidak ada yang lain. Karena Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan tentunya kita setia untuk taat beribadah kepada Dia. Amin. Kita bangun, kita miliki kesukaan hati kita ini untuk terus bangun kedekatan kita dengan Tuhan. Amin. Melalui apa sih kita bisa dekat dengan Tuhan? Tentunya melalui doa-doa kita. Yang kita naikkan setiap waktu, setiap anytime. Yang Tuhan kasih kesempatan untuk kita bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Melalui doa-doa apa yang kita panjatkan setiap hari. Berapa kali kita harus berdoa dalam satu hari? Tentunya setiap waktu. Apapun yang kita gumuli dalam kehidupan kita, berdoa setia kepada Tuhan. Berarti kita bangun hubungan intim dengan Dia. Amin. Kita tidak lupa. Karena di Roma 12 ayat 12 mengatakan firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Itu kita garis bawahi ya. Poin yang terpenting adalah bertekunlah dalam doa. Masihkah kita bertekun dalam doa? Setiap kita ibadah di family ministry, akhir dari firman Tuhan kita berdoa sepakat. Doa syafaat, doa satu dengan yang lainnya teman-teman ya, untuk kita bisa diberkati oleh Tuhan, dilindungi, disertai, bahkan dilimpahkan berkatnya. Damai sejahtera sukacita mengalir terus dalam keluarga kita. Anak mantu cucu kita semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Ingat baik, bangun doa antara kita dengan Tuhan. Karena itu adalah kesukaan Tuhan. Matius 7 ayat 7 mengatakan apa? Cari, maka kau akan dapat. Minta, maka kau akan diberi. Ketoklah pintu hati Tuhan, maka berkat itu akan dicurahkan bagi kita semua. Memperoleh berkat yang berkelimpahan dari Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita masuk poin yang kedua. Apa sih yang Tuhan inginkan yang kita cari di dunia ini, di dalam dunia ini? Kita buka di Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 174. Firman Tuhan mengatakan, aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan.
dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Saya akan ulangi ya, baca ya. Mazmur 119 ayat 174. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Saya mengutip dari firman Tuhan ini adalah miliki kesukaan kita adalah firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Amin. Bukan berita-berita mensos yang kita harus dengar. Berita-berita yang ya terkadang bisa mengkhawatirkan, terkadang bisa menakutkan. Ya, ingat baik, perlindungan Tuhan Yesus itu terlalu sempurna buat kehidupan kita. Bagi yang tetap percaya kepada Dia. Jadi yang kedua, miliki kesukaan akan firman Tuhan. Amin. Kita baca dulu di Mazmur 1 ya, ayat 2 dan 3. Ini ada satu pujian ya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ingat ya lagu itu ya? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mau nggak apa saja yang kita perbuat tangan kita nih dalam pekerjaan selalu dibuat berhasil dan jadi berkat dan selalu beruntung? Mau ya? Ingat baik Yohanes 1 ya, ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Ayat 4-nya kita loncat ya. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasai. Hebat ya firman Tuhan itu ya. Dia benar-benar menerangi kita melalui terangnya yang hidup. Sehingga kita bisa menjadi suratan yang terbuka, yang dibaca, yang dilihat semua orang. Sehingga orang boleh datang juga kepada Yesus. Dan percaya dan menyerahkan dirinya untuk menerima Tuhan Yesus. Dan dibaptis menjadi anak Tuhan. Amin. Jadi yang kedua, miliki kesukaannya adalah firman Tuhan. Amin. Saya selalu pegang itu, Keluaran 19 ayat 5 ya. Jadi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku sendiri, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku dari segala bangsa, karena Akulah yang punya di bumi dan di surga. Pegang terus itu firman. Jangan pernah lupakan. Amin. Banyak orang sekarang ya, tidak mau lagi baca firman. Malas. Tahunya kayak teman saya tuh. Firman Tuhan itu Alkitab katanya obat tidur. Kalau nggak bisa tidur, cari Alkitab katanya. Baru buka firman Tuhan, lihat ayatnya udah menguap, udah ngantuk. Baru baca berapa perikop, sudah ketiduran. Tapi nggak ada di Family Ministry, nggak ada yang seperti itu. Semuanya semangat, semangat terus baca firman Tuhan. Amin. Sehingga hidup kita bisa diberkati oleh firman Tuhan. Dan selalu perlindungan Tuhan Yesus itu sempurna bagi kita. Amin. Karena di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalan-jalan. Amin.
Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita masuk poin yang ketiga. Keluaran 23 ayat 25. Ini firman Tuhan ya, semua pasti tahu ya. Sudah berkali-kali saya ingatkan Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi poin yang ketiga, miliki kesukaannya selalu ingin terus beribadah dengan firman. Amin. Jangan pernah bosan dengan firman. Karena firman itu bisa meneguhkan iman percaya kita, tetap eksis, tetap kuat, tetap teguh. Sehingga hidup kita ini tidak akan jatuh lagi ke dalam dosa yang kita sudah jadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi poin yang ketiga, miliki kesukaan yang beribadah. Ya, tidak ada yang lain. Ya, jangan kalau kesukaannya nonton bola, ya. Kalau nonton bola dibela-belain sampai pagi ngantuk-ngantuk juga minum kopi untuk supaya bisa lihat pemain-pemain bola, ya. Jangan, utamakan ibadah sehingga hidupmu itu akan terlindungi oleh firman Tuhan, dan apa yang kita dapat itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita di sebuah saat. Gak mudah. Emang enak jadi anak Tuhan. Jadi hamba Tuhan apalagi ya. Gak enak. Tapi mau tidak mau. Firman Tuhan katakan, sangkal dirimu, pikul salibmu, baru kita bisa ikut Tuhan Yesus. Amin. Kita buka lagi di Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita lihat ya kejadian yang ada di Los Angeles ya, itu sangat mengerikan sekali ya. Karena kan saya tadi tanya, apa sih kesukaan kita hidup di dalam dunia ini? Tentunya kan kekayaan, kejayaan, keuangan kita, ya, kemewahan kita banggakan. Tapi lihat kejadiannya, ya, banyak orang mencemooh, ya, bahkan melupakan siapa yang memberkati hidup kita kalau bukan dari Tuhan. Gak ada yang lain karena dia sumber berkat bagi kita semua, apalagi kita sudah jadi anak Tuhan. Jangan lupakan untuk beribadah. Amin. Karena beribadah itu mengandung janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Tapi kalau janji manusia gimana? Ada satu pujian ya, lagu dunia. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Wah, itu kenyataan. Setiap manusia, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Jangan ya, seperti itu ya. Setialah beribadah di family ministry. Saya terberkati loh di family ministry. Ya, selalu saya didoakan sama teman-teman ya. Bu Grace Mail juga selalu berdoa supaya saya tetap panjang sabar, tetap kuat, semangat untuk beribadah di family ministry. Ya, juga teman-teman yang lain yang berdoa selalu doa syafaat ya. Kita ini harus saling bisa menguatkan satu dengan yang lainnya. Jangan pikir, aduh, beribadah lagi, males, ya. Apalagi, aduh, nggak mau bayar harga, ya. Gampang kok, mudah kok kalau ibadah itu cuma sediakan waktu yang terbaik, tenaga juga kita semangat karena di Roma 12 ayat 11
Hendaklah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Beribadah itu juga sama kita bisa ikut melayani Tuhan. Pekerjaannya dia. Amin. Jadi ingat, miliki kesukaannya beribadah kepada Tuhan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang keempat. Kita buka di Matius 20 ya, ayat 28. Matius 20 ayat 28, firman Tuhan mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Siapa yang sudah melayani Tuhan di Family Ministry? Tentunya semua sudah ya. Tapi hal yang keempat yang saya kutip, kita bisa nggak memiliki kesukaannya itu selalu ingin melayani pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang lain. Jangan kita pikir, melayani nanti aja deh. Kalau saya sudah diberkati. Ah, melayani lagi. Ya, jangan pernah bosan miliki kesukaan hati kita setia untuk melayani. Saya 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya, saya dengar firman Tuhan di PMD ya, yaitu tentang panggilan dan pilihan Tuhan. Kita ini bukan orang yang terpanggil saja loh. Dan saya percaya kita jadi orang pilihan Tuhan. Amin. Matius 22 ayat 14 ya. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang kupilih. Kita mau jadi orang yang terpanggil atau yang orang pilihan Tuhan? Banyak orang cuma terpanggil aja. Ngapain jadi orang pilihan Tuhan? Capek melayani Tuhan. Maaf kata ya, orang punya perhitungan. Ya, nggak ada uangnya katanya melayani Tuhan. Capek aja. Jangan. Siapa sih yang lebih dulu melayani kita kalau bukan Tuhan Yesus? Jujur loh, kita tidur di malam. Kita bangun pagi, siapa yang bangunin kalau bukan Tuhan Yesus yang beri kesempatan kita untuk masih bisa menghirup udara yang segar, oksigen yang Tuhan berikan, gratis cuma-cuma, untuk kita bisa tetap sehat hidup tentunya dengan seizin Tuhan Yesus. Amin. Sadar, bertobat. Kalau kita pikir, wah kan saya sehat, saya olahragawan, saya minum vitamin, saya nggak makan sembarangan. Tapi kalau tanpa seizin Tuhan, kita nggak akan bisa hidup. Sadari dalam kehidupan kita ini, penyertaan Tuhan itu terlalu sempurna buat kita. Perlindungannya selalu nyata dalam hidup kita. Terlebih lagi berkatnya itu selalu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Asal kita bisa memiliki kesukaannya melayani Tuhan. Tidak ada yang lain. Amin. Kita lihat dulu di Mazmur 134. Mazmur 134 ayat 1 dan 3. Tentang nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan. Hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberikan engkau dari Sion. Luar biasa itu berkat Tuhan ya. Kita buka lagi di Mazmur 135 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Di pelantaran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Amin. Saya selalu termotivasi dengan perkataan Pendeta Dodi, Pendeta Manik, Manik. Apa sih tujuan hidup kita kalau nggak cuma satu, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa menyukai, memiliki kesukaan yang untuk beribadah kepada Tuhan, ya tentunya apalagi kita melayani pekerjaannya, itu hidup kita pasti ada perkenanan Tuhan.
Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Yang berkenan itu apa? Kita bisa menyediakan waktu sekuat tenaga kita, ya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita sudah lakukan untuk melayani Tuhan, pekerjaannya, tentunya dengan ketulusan hati. Yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus menyadari arti hidup ini. Jangan sampai tidak jadi berkat hidup kita untuk kemuliaannya, kebesarannya, keagungannya. Amin. Kita baca di Mazmur 90 ya, ayat 10 sampai 12. Kita harus menyadari nih, manusia kan bisa hidup cuma 70 tahun. Betul ya? Kalau kuat 80 tahun. Itu kesukaran yang besar loh. Kita nggak akan kuat lagi berdiri, berjalan, ya. Kita mungkin bisa duduk di kursi roda atau bawa tongkat, ya. Jadi kita harus benar-benar, firman Tuhan katakan di Mazmur 90 ayat 10-12, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Kita semua masih diberi waktu dan kesempatan yang baik untuk bisa melayani pekerjaannya tentunya sampai akhir menutup mata Tuhan panggil kita pulang. Ingat 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Tadi malam kejadian ya, di tempat diskotik Kron, Lodok Plaza, kebakaran. Tentunya di situ kalau tempat namanya tempat diskotik itu kan pasti banyak rupa-rupa hawa nafsu kan. Keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Makanya Tuhan Yesus nggak suka. Ya, kejadian yang di Los Angeles juga. Tuhan Yesus di ya di paling bawah ya, bahkan dikasih angka zero, nol. Jangan pernah menghujat Tuhan. Jangan pernah menghina Tuhan. Amin. Kita ini diciptakan dari debu dan tanah. Dan kita ini sudah memperoleh kasih karunia. Kita jadi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu pelihara hidup kita. Amin. Ingat satu pujian ya. Semua pasti ingat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Senangkan hati Tuhan selagi kita masih sehat, selagi kita masih punya waktu yang Tuhan beri. Ya, jangan nanti kalau kita sudah kena 5L tuh, letih, lesu, letoy, loyo, lemot, tinggal gabruk jatuh, udah nggak tahu kemana dia. Semangat, ya. Apa sih capeknya melayani Tuhan? Tuhan lebih dulu melayani hidup kita. Dari pagi, siang, sore, malam ini,
Tuhan Yesus itu Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Roma 8 ayat 28. Tuhan Yesus itu Allah yang turut bekerja dalam segala hal. Ingat baik, dalam segala hal. Amin. Sebagai ayat penutup, saya nggak perpanjang khotbah, karena kita akan seperjamuan suci kudus bersama Tuhan Yesus. Dan juga kita nanti akan bincang-bincang sedikit tentang ulang tahun Family Ministry yang keempat. Jika Tuhan Yesus berkenan dan juga Bapak Ibu bersedia untuk hadir, saya sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu untuk kita bisa onsite satu dengan yang lain, saling berdoa satu dengan yang lainnya, supaya hidup kita terus dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Dia. Amin. Jangan pernah putus harapan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan khususnya. Ingat panggilan hidup kita untuk kita bisa terus melakukannya, melayani Tuhan lebih sungguh. Tidak ada yang lain, karena Dia adalah sumber berkat bagi kita semua. Kita buka Kolose 3 ayat 1 dan 4 sebagai ayat penutup. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia, bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasannya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami sudah mendengar pesan-Mu yang begitu indah. Hamba-Mu juga terberkati karena kami harus menyadari ya, apa yang kita cari di dalam dunia ini selain untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami harus memiliki 4 poin yang sudah hamba-Mu utarakan isi hati-Mu. Kami harus tetap memiliki kesukaan hati ini untuk terus bangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Sepanjang hari, dari pagi, siang, sore, dan malam. Jangan pernah malas untuk berdoa. Bersaat teduh dengan Tuhan. Dan yang kedua, miliki kesukaannya akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu Allah itu sendiri, Allah yang hidup, Allah yang sanggup memberkati hidup kita selamanya. Dan yang ketiga, miliki kesukaannya, beribadah. Jangan pernah malas untuk beribadah, jangan pernah bosan untuk beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu penuh dengan berkatnya yang berkelimpahan. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir, miliki kesukaannya. Hati kita harus serahkan sepenuhnya. Miliki kesukaannya. Tetaplah melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Tidak ada yang lain. Kalau kita sudah melayani pekerjaan kita, tentunya semuanya harus kita ingat. Segala sesuatu yang kita lakukan, semua untuk Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita diberkati, dan kita juga mau jadi berkat buat Tuhan. Kita sudah terima dari berkat Tuhan, dan kita harus kasih buat pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan pernah berhitung di dalam hidupmu untuk melayani Tuhan, pekerjaan Dia yang mulia. Apa yang kita sudah dapat berkat dari Tuhan, kita harus jadi saluran berkat juga buat Tuhan. Amin. Karena apa yang kami sudah lakukan, kami sudah tabur, kami akan menuai segala sesuatu yang kami tabur dalam hidup kami. Berkati Family Ministry Tuhan. Berkati kami semua yang ada di Family Ministry, Pak Hendra Winata juga, teman-teman kami yang hari ini hadir. Kau berkati semua Tuhan. Kami saat ini mau memasuki perjamuan kudus, suci-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap kami Tuhan. Kami sudah sediakan roti dan anggur di rumah kami masing-masing untuk kami
dapat melakukan sehidangan dengan Engkau. Kami percaya roti dan anggur yang sudah kami siapkan, sehingga tubuh kami akan terlindungi dari sakit penyakit. Dan melalui juga roti yang kami akan santap bersama-sama dan minum anggur yang sudah kami siapkan, kami berdoa, sucikan, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menerima perjamuan suci di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap kami untuk kami bisa melakukannya dengan benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naik satu pujian boleh Pak Joni sebelum kita masuk seperjamuan kudus. Pak Joni, silakan. Ya, baik. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita sambut dengan satu lagu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Komingguan. Ya.
Percaya dia dulu lah. Ya, persilakan abahnya. Ya, kita sudah siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Ayo kita siapkan. Kita angkat roti yang kita sudah siapkan di atas kepala kita tinggi-tinggi. Dan kita dengar firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur di atas kepala kita tinggi-tinggi dan kita dengarkan firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya berisi anggur kita angkat tinggi-tinggi ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah kehidupan yang sampai hari ini Tuhan tidak pernah melupakan kita. Penyertaan, perlindungan, bahkan berkat-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa khusus buat Pendeta Hendra Winata, Kau berkati, sembuhkan dari stroke-nya ya Tuhan. Pulihkan secara sempurna sehingga dia boleh melayani Kau kembali. Berkati istri, anak, mantu, cucunya. Berkati juga Pak Anpal yang di Bali. Berkati istri, anak, mantu, cucunya Indira. Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan apapun yang dilakukan tangan Pak Anpal selalu dibuatnya berhasil dan beruntung. Berkati juga Pak Joni Iskandar. Berkati pelayanannya hari ini sudah menyelesaikan WL di Family Ministry. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati juga istri, anak, mantu, cucunya. Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Anak mantunya dalam bekerja selalu dibuat berhasil dan beruntung. Berkati Pak Dodi Menak, pelayanannya juga berkati istri, ketiga anaknya Nisi Selo, Jason Menak. Kami berdoa biar keluarga ini menjadi keluarga yang sikena glory di hadapan-Mu Tuhan. Pakai Pak Dodi Menak menjadi hamba yang setia, yang melayani Engkau lebih sungguh lagi. Berkati kesehatannya, berkati keluar masuknya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Berkati juga ya Tuhan, Bu Janse Paindong, berkati suaminya Bapak Victor Paindong, berkati anak mantu cucunya semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Pekerjaannya juga Kau berkati. Terus Tuhan Kau limpahkan dengan berkat yang berkelimpahan. Berkati juga Pak Sutarjo. Berkati pelayanannya, berkati anak mantu cucunya semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Berkati Opung Brahmana Sembiring yang ada di Bogor. Berkati istri, anak mantu cucunya. Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Pak Pendeta Hairul Gultom juga yang ada di Medan juga Kau berkati. Berkati kesehatannya, berkati istri, anak mantu cucunya, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Juga berkati Pak Anwar, Konawe Tuhan, berkati istri juga anak mantu cucunya, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Berkati kami, teman-teman kami yang tidak sempat hadir, mungkin berhalangan atau sakit. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kau kembalikan mereka untuk dapat beribadah bersama kami. Persatukan kami dengan tali kasih-Mu. Family ministry yang ada, teman-teman kami yang sudah bergabung.
Kau beri semangat buat kami cinta melayani Engkau, cinta beribadah, cinta untuk baca firman Tuhan, dan sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar kami lakukan dengan ketulusan hati kami. Biarlah selalu ada penguasaan diri kami, juga kerendahan hati yang kami terus belajar hari demi hari untuk hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah hadir, berkati juga kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia, Kau berkati juga Presiden kami, juga berkati DPR, MPR, para menteri, juga berkati ya Tuhan, matamu yang selalu tertuju buat bangsa Indonesia, dan kami percaya pada firman-Mu. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus satu-satunya juru selamat buat bangsa Indonesia. Berkati kami cinta melayani Engkau, kami cinta beribadah, kami mau lakukan dengan ketulusan hati kami. Kau yang melihat kami pribadi lepas pribadi, apa yang kami sudah lakukan selalu bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Persatukan kami dengan tali kasih-Mu, tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus. Dan kami percaya yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Kami mau angkat tangan, kami mau terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, diberinya damai sejahtera. Kiranya di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak mantu cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Selalu sehat, selalu diberkati. Dan kami percaya yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak mantu cucu, apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak mantu cucu, pelayanan kami ya Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang permai menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Besok jangan lupa kita akan tetap beribadah dan yang melayani Bapak Chun Lui Pastiadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan mungkin bincang-bincang boleh dibantu dengan siapa.